Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Haswarso, channel yang berisi konten tips dan hiburan. Oke teman-teman, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, apa yang Anda lakukan ketika Anda merasa terganggu dengan telinga Anda mungkin terasa gatal ya, gatal kemudian agak sedikit sakit yang disebabkan oleh mungkin jamur, bakteri, atau virus di dalamnya. Oke, pada video ini saya ingin berbagi pengalaman secara empiris bagaimana cara mengatasi gatal di telinga, mungkin juga ada rasa gembebek, kemudian juga mungkin agak sakit-sakit sedikit karena mungkin kita korek-korek dengan kita menggunakan pembersih telinga ya, dengan menggunakan ini teman-teman, ini bawang putih. Begini nih ya, ini kan ada yang kecil-kecil begini, kita ambil yang besar saja. Ini yang ini. Nah, ini agak gede teman-teman. Lalu kemudian kupas bawang putihnya ya teman-teman, ini dikupas. Lalu potong pada bagian ujung teman-teman. Ini kan bawah, kemudian ini ujungnya, kita potong di bagian ujungnya ini. Nah, setelah kita potong bagian ujungnya, lalu ini sisanya kita sisihkan, lalu ujungnya kita masukkan di telinga kita. Nih, udah di luar gini aja teman-teman, jangan terlalu masuk ya. Yang penting ini bisa uap bawangnya bisa masuk ke dalam telinga. Kemudian yang satu lagi teman-teman, betul-betul kita bersihkan kulitnya, jangan sampai ada yang tersisa karena nanti khawatirnya masuk ke telinga teman-teman. Nah begini, lalu kita potong di bagian ujungnya ya, kita potong segini. Ini potongannya kita singkirkan, lalu yang ini bagian sini kita selipkan di telinga kita seperti kita pakai handset teman-teman, tapi yang bagian ini di dalam ya, ada yang di dalam gitu. Nah ini potongannya tentu saja sesuaikan dengan telinga Anda ya, seberapa besar ukuran lubang di telinga Anda itu nanti berbeda-beda sesuai dengan lubang di telinga. Lalu kemudian ini ditaruh begini, bisa pada siang hari kita diamkan 2 sampai dengan 4 jam ya, atau kalau malam bisa juga dipasang begini menjelang tidur teman-teman. Yang tidur kita pasang begini. Sudah begitu teman-teman. Lalu kenapa kita melakukan terapi seperti ini teman-teman? Berikut penjelasannya. Oke teman-teman, terapi dengan menggunakan bawang putih yang dimasukkan ke telinga itu penjelasannya seperti ini teman-teman. Sebagaimana ditulis liputan.com bahwa telinga merupakan salah satu alat indera vital yang dimiliki manusia. Jika telinga mengalami masalah maka akan berdampak buruk pada aktivitas kita sehari-hari. Bagi orang dewasa, sakit telinga tentu saja amat menyakitkan dan akan mengganggu aktivitas kita. Nah, rasa sakit, kemudian gatal dan sebagainya itu disebabkan oleh peradangan yang sering dialami oleh kita semua. Kemudian bawang putih dipasang di telinga kita itu sebenarnya berkaitan erat dengan kandungan yang ada di dalam putih yang antibakteri, antivirus, dan anti jamur serta anti peradangan teman-teman. Sehingga dengan kita menaruh bawang putih di telinga kita itu sangat efektif untuk mengatasi peradangan telinga seperti ototitis media dan ototitis eksterna. Oke teman-teman, tadi saya menyebutkan ototitis media ya, itu adalah infeksi pada telinga bagian tengah. Kondisi ini disebabkan oleh bakteri atau virus yang menyebabkan peradangan di belakang gendang telinga. Streptococcus pneumoniae atau juga Pseudomonas aeruginosa, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae atau influenza ya, termasuk RSV dan virus Common Cold. Otitis media umumnya menyerang pada anak-anak. Hal ini disebabkan karena anak memiliki etosius yang lebih horizontal, pendek, lebar, dan sistem kekebalan tubuhnya yang masih rendah. Kondisi ini lebih sering diatasi tanpa obat-obatan. Namun ketika disertai dengan demam, tetap harus dikonsultasikan dengan dokter. Menurut sebuah penelitian, tetes telinga naturopatik dengan kandungan bawang putih dan bahan herbal mampu mengatasinya dengan baik, bahkan memiliki efektivitas sama dengan obat tetes telinga. Penelitian ini dilakukan pada 103 anak yang merasakan sakit telinga akibat infeksi telinga
pada bagian tengah. Kemudian teman-teman, saya jelaskan juga secara singkat berikut faktor risiko otitis media. Pertama, anak-anak usia 6 sampai 2 tahun rentan terhadap infeksi telinga. Hal ini disebabkan karena ukuran serta bentuk tuba, eustasius, dan sistem imun yang masih berkembang. Kemudian anak-anak yang ditempatkan di penitipan anak, mereka dikategori lebih rentan terserang pilek dan infeksi telinga daripada anak-anak yang tinggal di rumah. Kemudian pemberian makan bayi, terutama anak-anak yang minum memiliki kebiasaan dari botol dengan berbaring. Mereka cenderung rentan terhadap infeksi telinga daripada bayi yang disusui oleh ibunya, dan sebagainya dan sebagainya. Teman-teman, faktor eksternal lainnya adalah lingkungan kita yang kurang baik, misalkan polusi udara ya, yang menyebabkan kemudian akan terjadi gangguan pada telinga. Namun demikian teman-teman, juga bagi teman-teman yang aktif renang itu ya, itu juga bisa memicu saluran telinga kita menjadi berjamur. Oleh karena itu, mereka yang terkena jamur karena punya hobi renang ini dijuluki swimmer air. Nah, gejala-gejala telinga yang terinfeksi itu teman-teman biasanya akan terasa gatal dan merah pada liang telinga. Kalau kita amati dengan pencahayaan ya, kita senter gitu, kemudian biasanya di lubang telinga itu akan tampak memerah. Kemudian daun telinga akan terasa sakit ketika ditarik. Jadi daun telinga itu kita tarik sedikit akan terasa sakit, berarti di dalamnya ada infeksi atau peradangan. Kemudian juga biasanya akan keluar cairan bening pada tingkat yang lebih akut ya, yang tidak berbau pada daun telinga. Kemudian tragus atau tonjolan lubang telinga akan nyeri jika ditekan. Kemudian akan lebih parah lagi, akan terjadi penurunan kemampuan mendengar, keluar nanah, dan semakin banyak cairan yang keluar. Nah, pada kondisi yang lebih parah itu sebaiknya segera dikonsultasikan ke dokter, terutama spesialis THT teman-teman. Nah, kondisi semacam itu, infeksi pada telinga itu teman-teman juga bisa menjalar ke wajah, leher, dan kepala. Jadi kalau teman-teman mungkin telinganya sakit, infeksi, biasanya kepalanya juga pusing gitu ya. Karena apa? Dan telinga dan kelenjar getah bening biasanya bengkak hingga pasien akan mengalami demam. Nah, biasanya bakteri yang menyerang pada saluran pendengaran atau di telinga itu teman-teman namanya Staphylococcus aureus atau Pseudomonas aeruginosa. Nah, khusus untuk yang tadi teman-teman yang hobi renang teman-teman, itu akan rentan sekali terjadi infeksi pada telinga jika berenang di tempat yang mengandung airnya banyak mengandung bakteri, misalnya di danau, di sungai gitu ya. Di tempat-tempat yang airnya kurang bersih itu nanti masuk ke telinga akan rentan terjadi infeksi. Kemudian teman-teman, kotoran telinga yang terlalu sedikit itu juga kurang baik, terlalu banyak juga kurang baik. Kotoran di telinga itu kalau orang awam bisanya menyebut curek ya, curak atau curek. Itu sebenarnya berfungsi untuk melindungi gendang telinga kita. Kalau terlalu sedikit nanti biasanya akan kurang memberikan proteksi pada telinga jika ada kotoran yang mau masuk. Tapi kalau terlalu banyak teman-teman, itu juga akan menutupi saluran ke gendang telinga, mengingat saluran ke telinga ini terlalu kecil, lubangnya terlalu sempit. Nah, kotoran telinga itu dalam bahasa ilmiahnya sering disebut juga dengan serumen, yaitu berfungsi melindungi liang pada telinga. Nah, jumlah serumen itu tentu saja seperti saya sebutkan di depan harus jumlahnya tepat, tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit. Jika serumen kita atau curek kita terlalu banyak teman-teman, itu juga kurang bagus karena selain akan menghalangi gendang telinga kita dari suara yang masuk, itu juga akan membuat air dan kotoran-kotoran lainnya terperangkap di liang telinga. Nah, dalam kondisi tersebut biasanya bakteri akan mudah berkembang dan akan berakibat infeksi atau gangguan pada telinga kita. Kemudian teman-teman, infeksi yang lain pada telinga itu kadang-kala juga disebabkan saluran pada telinga kita itu tergores atau lecet. Yang ini disebabkan biasanya kita membersihkan telinga menggunakan korek kuping atau benda-benda lainnya yang keras, atau terlalu keras kita menekannya, mungkin juga dengan kuku tangan kita karena mungkin gatal ya, yang mengakibatkan biasanya nanti akan terjadi luka atau lecet pada saluran telinga kita. Nah, luka lecet itu bisa juga teman-teman terjadi jika
orang menggunakan alat bantu dengar itu yang bahannya cukup keras. Kemudian kita juga terlalu lama menggunakan headset yang akan melukai dinding-dinding pada saluran telinga kita. Selain itu teman-teman, infeksi itu juga disebabkan biasanya karena ada cairan yang masuk ke telinga seperti waktu kita keramas ya, ada sampo, kemudian cap rambut atau semir yang masuk ke telinga itu juga bisa menyebabkan iritasi pada kulit sehingga memicu timbulnya infeksi. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan ya, biar kita lebih paham untuk melakukan langkah terapi pada telinga kita yang mungkin terasa gatal, sakit, berdenging, dan kurang nyaman yang terjadi di telinga kita. Kita pada saat flu biasanya juga telinga kita cenderung terjadi gangguan teman-teman, karena antara mulut, hidung, kemudian telinga itu satu rangkaian teman-teman yang bisa terganggu. Nah tadi sebelum melakukan terapi teman-teman, alangkah baiknya Anda juga melakukan tes dulu ya. Caranya yaitu ambil bawang putih ya, yang ini sudah dikupas, lalu teman-teman goreskan pada lengan tangan kita gini, goreskan begini ya, lalu tunggu beberapa saat. Apakah kalau kita kolesi dengan bawang putih begini kulit kita cukup sensitif teman-teman, misalkan terjadi kemerah-merahan, kemudian peradangan, kemudian sakit seperti terbakar. Nah kalau itu yang terjadi teman-teman, jangan melakukan terapi di telinga kita. Tapi kalau kita oleskan begini teman-teman, kita tunggu sekitar 10 menit sampai 15 menit, ternyata kita kuat ya, kulit kita cukup kuat untuk menerima ini cairan alisin namanya teman-teman yang ada di dalam bawang ini, berarti kita aman. Tapi kalau terjadi kemerah-merahan, peradangan, kemudian seperti ada luka terbakar gitu ya, berarti hentikan, jangan gunakan terapi ini. Oke, kiranya sampai di sini dulu terapi telinga kita dengan menggunakan bawang putih teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini ada gunanya. Kita jumpa kembali di video-video saya yang akan datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini teman-teman. Thank you.